karena semua kebutuhan naik. Ya udah, Aunty bikin kimbap gulungan di tanggal tua. Aunty mau mengajak si bulir Jepang yang masih rapih di plastik untuk masuk ke mesin serbaguna ala Doraemon, Bun. Bulir Jepangnya masih rapih, kayak anak baru masuk sekolah, Bun. Terus Aunty mandikan pakai air yang dikirim langsung dari Korea, Bun. Aduk pelan-pelan, biar yang sudah tidak bersama bisa move on, Bun. Kalau udah, Aunty pindahin ke piring besar peninggalan zaman dinosaurus, Bun. Aunty mau jemur ala-ala lagi sunbath. Semoga besok nggak minta skincare. Kalau udah kering, Aunty kasih bedak kuning, Bun, untuk menghindari kulit terbakar setelah dijemur ya, Bun. Kalau sudah kita masak semua, Bun, masak sampai matang. Kita diamkan dulu 10 menit, Bun, biar hasilnya jadi lebih pulen dan gak gampang patah hati. Aunty mau pindahin ke kukusan yang bawahnya dialasin pakai daun pisang nih, Bun. Supaya bulir Jepangnya tetap kenal budaya Indonesia ya, Bun. Sekarang campur kristal laut, kristal tebu, air mata beras, dan minyak dari Korea. Aduk-aduk terus hingga rata. Lalu Aunty mau vaksinasinya biar punya tekad yang kuat menghadapi kerasnya hidup zaman now, Bun. Terakhir kita cetak semua bulir Jepang sesuai mood hari ini, Bun. Jangan pelit ya, Bun. Nanti gulungannya kurus kayak dompet akhir bulan. Aunty mau ajak si guling hijau dan daging sultan untuk ikut ke rombongan, Bun. Gulung lembaran daging sultan sampai memeluk dengan erat. Sekarang, siapkan si vampir putih. Cincang vampir putihnya sambil joget ikutin musik yang diputar anaknya Aunty ya, Bun. Next, si bawang nangis mau Aunty belah sampai dia tidak terlalu besar, Bun. Soalnya si bawang dari kemarin nggak mau ikutan diet sih. Kalau sudah Aunty bentuk jadi bunga, isi tiap kelopaknya dengan air asin lautan, sirup lengket, minyak dari Korea, dan kristal tebu. Cantik banget kan, Bun? Lepasin satu-satu lilitan daging sultan, kasih nafas dulu buat guling hijau, aduk sampai semua daging sultan mandi bumbu ya, Bun. Tambahkan juga debu pedas hitam dan si vampir putih, aduk lagi sampai rata. Setelah itu, masak di wajan panas sampai coklat menggoda. Kalau sudah, sekarang giliran si kembar cangkang. Aunty mau pisahkan si putih anak magang dengan si kuning anak bos. Next, tuang si putih anak magang dan si kuning anak bos ke dalam wajan. Aduk sampai mereka berteman. Digoyang sedikit ya, Bun, biar anak-anak itu belajar dance K-pop. Lalu lipat-lipat sambil digulung. Sekarang bereskan semua pasukan, semua siap tempur. Tips nih, Bun, jangan sampai nasinya nutupin bagian paling atas nori. Biar pas digulung, ujungnya bisa nempel sendiri. Susun semua isian. Tambahkan juga si orange panjang yang sudah ditumis sebentar dan sahabat sejati Popeye yang sudah direbus 30 detik. 4 jari menahan isian sambil jempol mendorong untuk menggulung. Jangan langsung digulung sekaligus. Lipat dulu 1 kali, sampai isiannya kekunci. Baru lanjut gulung sambil ditekan pelan, biar padat ya, Bun, kayak badan Aunty yang padat dengan lemah. Tapi, jangan terlalu kuat ditekan. Takutnya nanti kimbapnya malah melahirkan isiannya. Yuk kita coba satu. Nasinya pulen, dagingnya manis gurih, wortelnya masih crunchy, telurnya lembut, bayamnya segar, semuanya digulung jadi satu. Satu gigitan, langsung pengen bilang, "Annyeong, nambah lagi ya, Bun." Gampang banget kan masak bareng Aunty hari ini? Namanya juga masak anti ribet, cuaks.
Abis makan yang pedes, enaknya minum yang seger-seger. Kebetulan Onti mau bikin es semangci nih, alias es semangka cincau manja di Taulala. Pastinya cocok banget diminum pas lagi haus-hausnya, karena cuaca panas kayak sekarang-sekarang ini. Yang paling utama kita akan buat dulu cincaunya ya bun. Nah ini, Onti rebus 400 ml air dari pegunungan di Cakrawala. Lalu kita tambahkan bubuk cincaunya. Sambil kita puter-puter seperti ini, agar manjalita ulalat. Selanjutnya kita tambahkan juga pasir manis alias sugar, agar nantinya manis kayak Anti. Nah setelah itu, kita aduk-aduk dan tunggu hingga muncul gelembung-gelembung manja seperti ini ya bunda. Jika sudah, kita matikan kompornya dan tuang secara perlahan dan manja adonan cincaunya ke dalam cetakan Kiowo menggunakan sedotan kuning yang imut biar tetap selesai. Nah jika sudah seperti ini, kita lanjut ke cetakan berikutnya. Karena Anti bosen sama sedotan warna kuning, jadi Anti ganti aja deh pakai sedotan biru sebiru langit Hatulistiwa. Ahai. Sembari menunggu cincaunya dingin, Anti mau belah semangka merah menggoda ini menjadi 2 ya bunda-bunda. Setelah itu, Anti kasih cetakan ikan di atas semangka dan kita kerok. Bulat-bulat seperti ini, supaya semankannya gak enterwin ya bun. Kita kerok semankannya, wajib mengelilingi ikan gemoy. Biar ikannya gak bisa kabur. Kerja bagus. Kasih ikannya mata deh. Nah, kan jadi imut deh kayak Anti. Oke lanjut kita kerok semangkanya hingga berlubang-lubang seperti jalanan rusak ya. Kalau bunda di rumah sudah bosen kerok-kerok semangkanya, boleh juga dipotong-potong duda ya bun. Dadu maksudnya. Nah semangkanya udah ready, tinggal kita ambil cincau yang sudah dingin tadi. Selanjutnya kita parut cincaunya dengan parutan keju punya sepupu kakak, satu-satunya adekku ya. Kita parut juga cincau yang berbentuk beruang dari kutub selatan ini nih. Next bun, kita tambahkan biji selasi. 1 kaleng susu Eva operasi. Maksudnya evaporasi. Salah mulu nih Anti. 4 sendok makan sirup koko pandan. Dan 2 sendok makan susu kental manis semanis Anti. Lalu kita aduk-aduk deh. Es semangka cincaunya udah nantang banget minta diseruput. Pastinya enak dan seger banget sih ini bunda. Perpaduan semangka, cincau, selasi, susu, sirup dan kawan-kawan berkolaborasi bikin makin ngiler bunda-bunda di rumah kan? Langsung aja bun, cobain deh resep Anti di rumah. Gak ribet kan? Bunda masak bareng Anti, namanya juga masak Anti Ribet Club. Cuaks!